Nah, ini kita akan coba bahas market ya langsung. Em, saya pengen sharing perspektifnya juga. Sama biasanya kan kalau kita nanti itu di awal bulan tuh emang ada rekomendasi bulanan ya. Nah, kita coba sambil tracking dan kira-kira pengen ngasih insight dari point of view saya, apa yang kira-kira sebenarnya cukup atraktif gitu ya kalau kita ngomongin buat 1 bulan ke depan. Oke. Wih. Nah, oke. Nah, ini kita langsung starting, kita mulai aja ya. Nah, kalau ngomongin market ya, pasar gitu ya. Bahkan kalau portonya nginep pun agak-agak takut gitu ya, karena nggak tahu kenapa kayaknya malam pun bikin mencekam gitu ya. Jadi tidur pun nggak tenang. Kayaknya di posisi yang sekarang tuh saya sangat konservatif gitu ya. Saya sangat konservatif. Kayak saya udah pernah mention gitu bahwa porto sekarang tuh cuma sekitar 15 sampai 20%. Kurang lebih buat yang di equity cuma 15 sampai 20% gitu ya. Em, Sebenarnya kenapa ini sebenarnya masih sama gitu ya. Jadi kalau kita ngeliat di global, banyak yang saya nggak terlalu suka. Ya saya udah pernah pernah bahas beberapa hal. Kayaknya terlepas dengan kalau kita lihat fundamental di US tuh masih lumayan bagus ya karena laporan keuangannya bagus. Cuman valuasi ini kan udah lumayan stretch ya. Jadi valuasi itu sebenarnya kita nggak bisa bilang oh ini bubble gitu ya karena fundamentalnya ada. Cuman biasanya nih si justifikasi valuasi ini akan kerasa hukumannya kalau seandainya tiba-tiba nanti data jelek itu langsung langsung signifikan gitu ya. Koreksinya tuh pasti bakal langsung dalam. Apakah ada possibility itu ada? Kalau kita lihat nanti mungkin laporan keuangan di kuartal kedua, ada possibility nggak akan sebagus kayak di kuartal 1 kemarin. Karena so far kalau kita lihat beberapa company yang di US tuh, eh, 70-80% tuh labanya lebih bagus dibandingkan ekspektasi. Cuman once itu nanti ada crack gitu ya, ada celah, ini menurut kita yang orang udah mulai, wah ini gelembungnya bakal pecah atau enggak gitu ya. Jadi, em, ini yang saya sebenarnya masih masih belum terlalu nyaman gitu ya. Nah, jadi menariknya kalau misalnya kita ngeliat di Amerika sekarang, ini kan kalau kita ngomongin buat investasi ini kan yang paling penting itu adalah yang namanya yield ya atau imbal hasil. Nah, imbal hasil itu ngeliatnya gimana sebenarnya? Nah, kalau kita ngomongin kayak contohnya di Amerika itu ngasih imbal hasilnya sekarang 4,4% buat obligasi yang tenornya 10 tahun. Nah, cuman kalau kita lihat yang di saham itu tenornya lebih kecil lagi. Itu kalau nggak salah cuma 4,3 atau 4,2 4,3% ya terakhir ya. Nah, berarti artinya apa sebenarnya? Posisinya, loh, kok bisa ya obligasi ngasih imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan sama saham? Harusnya kan obligasi ini bisa dibilang lebih rendah ya dibanding saham, karena kalau kita pegang saham ada risiko, ada tambahan risiko. Tambahan risiko biasanya dikasih sama tambahan return gitu ya. Nah, cuman posisinya sekarang kebalik gitu ya. Nah, ini dua. Berarti artinya adalah posisi sekarang ada trade-off bahwa oh somehow dengan misalnya resiko yang sebenarnya lebih manageable, kayaknya obligasi jadi lebih menarik secara yield ya, secara yield. Oh ini mungkin sebelum ke situ, Pak ngitungnya yield saham tuh gimana sih Pak gitu ya? Kalau ngitung yield saham itu, Bapak Ibu kan mungkin tahu ya, kalau ada misalnya kita ngitung price earnings ratio itu kan harga saham dibagi sama laba yang dia kasih kan, atau earnings per share. Nah kalau namanya yield itu tinggal kita balik aja, EPS dibagi sama si harganya. Jadi itu yield. EPS dibagi per Asia. Simpel kalau kita misalnya kayak investasi uangnya 100 gitu ya. Habis itu dia ngasih laba 10 ya 10 tahun misalnya balik modal atau yieldnya berarti 10%. Kalau misalnya 100 dia ngasihnya eh, sekitar misalnya kayak 20 gitu ya. Berarti artinya 5 tahun dia balik modal. Nah, kalau di Amerika itu sekarang kan PI-nya itu sekitar 25 kali ya, 25 kali, 24 kali ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu berarti kan artinya adalah 1/25 4% doang gitu ya. Nah, jadi wah, ini kita lumayan worried gitu karena kalau kita ngelihat yang spread yang sekarang itu sebenarnya ini adalah kalau kita lihat biasanya tuh selalu secara historis itu yield saham itu lebih tinggi dibandingkan sama obligasi. Dan posisi kebalik kayak gini ini kayak kalau nggak salah tuh pertama kalinya sejak 24 tahun terakhir. Jadi itu something yang sebenarnya saya lumayan lumayan takut gitu ya.
Sama ada beberapa hal sih, maksudnya ada beberapa hal yang saya udah pernah mention, sekarang utang di US itu tinggi, bahkan utang tuh lebih tinggi dibandingkan dari economic size-nya. Jadi itu ya, makronya nih saya nggak terlalu nyaman ya sekarang. Tarifnya lagi muncul-munculan gitu. Kalau kita lihat kemarin juga Trump itu ancam Eropa itu buat dikasih tarif lagi. Kalau kita lihat dari yang Hormuz juga on off gitu ya. Jadi ada dibilang kesepakatan, tiba-tiba ternyata nggak ada kesepakatan. Jadi banyak ketidakpastian yang saya masih belum terlalu nyaman. Jadi once itu nanti semuanya dulu beres gitu ya. Saya ngerasa premi resikonya udah lebih rendah. Kayaknya dari sisi pasar juga udah lebih agak tenang gitu ya. Baru saya berani sebenarnya buat tingkatin alokasi aset saya. Cuman so far di posisi sekarang kayaknya nggak dulu. Nanti kita langsung pengen banyak bahas ke saham ya. Nah, kedua kita ngomongin Indo sebenarnya. Nah, Indo tuh saya juga lihat tuh PR-nya sebenarnya sama ya. Maksudnya banyak yang jadi PR yang sebenarnya kayaknya belum belum bisa diadres. Orang mungkin lihatnya kayak kemarin, oh pertumbuhan ekonomi kita bagus Pak, 5,6% gitu ya. Cuman menarik kalau kita ngelihat breakdown si ekonomi itu, ada banyak faktor yang sebenarnya bukan karena kita bagus. Ini mungkin agak sedikit ini ya. Nah, jadi karena kita lihat gini misalnya, ekonomi itu kan komposisi pendukungnya adalah yang paling gede itu adalah konsumsi. Jadi konsumsi itu bobotnya sekitar 50 sampai 55% dari ekonomi kita. Nah, ekonomi ini kemarin datanya bagus, 5,5% gitu ya, tumbuhnya secara year on year. Cuman itu dua sebenarnya, karena tahun 2026 kuartal satu itu ada Lebaran. Tahun lalu itu Lebarannya tuh lebih munculnya tuh di second quarter gitu. Jadi ada low base di situ. Nah, jadi itu yang sebenarnya kayak, oh kayaknya kurang fair ya, karena ini ada Lebaran nih, seasonality-nya agak pindah. Kedua adalah kalau kita ngomongin dari sisi belanja pemerintah, itu naiknya banyak ya, naiknya banyak sampai, saya lupa deh, 21 apa 25% gitu ya. Cuman belanja pemerintah itu ada low base-nya juga karena tahun lalu itu agak ditahan belanjanya. Jadi kalau bisa bilang itu low base di kuartal satu tahun lalu itu government spending-nya lumayan rendah gitu karena ada kayak masalah administratif APBN dan lain-lain gitu. Jadi posisinya rendah. Sekarang MBG-nya muncul, KDMP-nya muncul, Koperasi Desa Merah Putihnya muncul. Jadi digeber gitu, digeber semua. Makanya angkanya bisa sampai 25%. Nah, cuman ini kan pertanyaan adalah bisa lanjut apa enggak sebenarnya. Karena kan targetnya misalnya tahun ini 6%. Second quarter, kayaknya saya bisa bilang bahwa harusnya growth akan lebih melambat dibandingkan kuartal kedua. Karena semua faktor-faktor tadi itu udah normalisasi, udah hilang. Jadi efek yang tadi Lebaran, efek dari sisi government spending akan lebih terbatas gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dari belanja MBG-nya pun juga udah dipangkas kan dari 5 hari 4 hari, dari 6 hari 5 hari jadi 4 hari. Nah, jadi itu yang saya lihat tuh sebenarnya growth itu harusnya di kuartal kedua ini nggak terlalu ini ya. Nah, sama satu yang paling jadi PR itu adalah komoditas. Jadi kita tahu kan bahwa tadi jam berapa ya? Saya juga tadi tuh pas lagi meeting di luar jadi jam 2 lihat marketnya loh. Kok tiba-tiba dari yang sebenarnya cuma nggak nyampe 1%, tiba-tiba langsung koreksi dalam turun-turun-turun sampai closingnya itu 2,8%. Ternyata ya itu apa pemerintah itu intinya sih sebenarnya in overall itu dia menaikkan royalti buat beberapa sektor gitu ya. Ada timah, tembaga dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat itu sebenarnya gini ya. Kalau kalau kayak kenaikan royalti itu tuh udah udah ada indikasi-indikasinya sebenarnya. Kalau nggak salah ini beritanya juga udah muncul berapa hari yang lalu ya. Itu udah muncul juga di media. Itu yang saya bacanya, waduh, ini ada possibility bahwa royalti itu tuh bakal dinaikin lagi kayak dulu. Makanya saya udah agak worried sebenarnya. Nah, karena waktu itu kan skema awalnya adalah mungkin bukan royaltinya dinaikin, cuman statementnya Pak Balil bilang intinya sih sebenarnya kalau bisa nih negara nggak rugi-rugi amat lah. Intinya message-nya gitu. Jadi intinya kalau kita pengen kayak kamu ngerjain tambang, kamu ngerjain semua tambang-tambang, kalau bisa jangan dimakan semua. Kalau kamu lagi untung, kasih ke pemerintahnya lebih dong. Cuman yang skema awal yang dibahasnya itu adalah si model bisnisnya tuh kayak dibikin kayak modelnya kayak industri oil and gas. Jadi hitung-hitungannya dibilang either itu pakai gross split atau pakai yang namanya cost recovery.
Gross split apa sih Pak artinya? Gross split itu potong di atas intinya. Jadi kalau misalnya kayak kita kerjain dari pendapatan udah langsung dibagi. Pemerintah langsung dapat misalnya 15% gitu ya. Saya dapatnya 85%. Nah, cuman cost-costnya semua saya yang tanggung. Jadi kalau misalnya ini company-nya bagus, efisien, bawahnya positif, nah itu saya ambil semua. Nah, ada yang namanya cost recovery. Nah, cost recovery itu potong bawah, potong-potong dulu semuanya gitu ya. Revenue, expense-nya dikeluarin dulu. Saya keluar ini, keluar itu. Baru kalau sampai bawah, sampai bawah barulah bagi dua gitu. Dia sama pemerintah bagi dua. Nah, cuman itu awalnya seperti itu. Cuman kan itu ngasih message bahwa, wah ini kelihatan bahwa pemerintah itu kayaknya di posisi yang sekarang susah buat nyari pendapatan. Susah buat cari pendapatan lain selain dari pajak gitu ya. Karena kan belanjanya kan harus dikejar kan. Kalau bisa belanja tetap dikejar, defisitnya tetap dijaga gitu ya di level 3% gitu ya. Belanjanya ini pun ada MBG, ada subsidi, ininya susah dinaikin. Kenapa susah dinaikin gitu ya? Karena kita ngejar dari pajak, mentok-mentok cuman dapat 9% dari ekonomi kita. Itu namanya tax to GDP kan. Nah, terus yang uang pajak itu 40% itu dipakai buat bayarin pokok sama bayarin bunga. Udah susah nih posisinya. Waduh, pokok dan bunga itu kan udah kayak liabilities ya, berarti artinya harus diberesin. Udah susah nih nyarinya. Nah, jadi apa yang dikejar ya mau nggak mau eh, pas lagi harga harga komoditasnya lagi lumayan bagus, pemerintah kejar lah di situ. Ya udah deh, kita kasih royalti aja gitu. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita tuh jadi PR gitu ya. Cuma pertanyaannya adalah memang sedalam ini ya Pak harusnya gitu. Apakah turunnya sampai ke 15% ya? Somehow kalau kita ngomongin market itu pasti drivernya adalah sentimen gitu ya, nggak pure fundamentals gitu. Cuman simple bayanginnya adalah kalau ngomongin dari royalti ini, itu kan tarifnya kan bisa sekitar 2 sampai 10% gitu ya. Case-nya beda-beda gitu ya. Timah yang paling lumayan kena gitu ya, karena itu persentasenya harganya di atas 50.000 tuh naiknya lumayan banyak. Saya lupa dari 10 ke 20. 2 sampai 10%. Nah, cuman kalau kita ngeliat itu berarti dampaknya itu sebenarnya harusnya enggak sedalam itu misalnya. Kayak case-nya misalnya kayak kita ngomongin beberapa saham emas gitu ya, saham emas. Ya naiknya kayaknya hitung-hitungannya cuman sekitar royaltinya 3% dari revenue. 3% dari revenue gitu ya. Kalau asumsinya misalnya dari marginnya itu mereka assuming misalnya 20% gitu ya. Berarti kan 23% itu kan asumsi gini ya. Assuming misalnya dia angkanya 1.000 gitu ya. Dia angkanya 1.000. Turun 3% kan berarti kita kena 30. Bawahnya ini misalnya marginnya misalnya 20% gitu. Berarti 20% dari 1.000 itu misalnya 200. Berarti kan 30 per 200 sebenarnya. Nah, jadi dampaknya sebenarnya relatif minim. Cuman marketnya koreksinya sampai dalam. Saya tahu sih sebenarnya kalau kita lihat dari sisi investor itu kan istilahnya kayak fair value. Karena kalau kita ngelihat kayak target harga atau valuasi wajar dari suatu saham tuh sebenarnya ngelihat ini perusahaan akan ngasilin apa sebenarnya. Labanya dia atau laba sebelum pajak, depresiasi dan amortisasi EBITDA-nya. Nah, dari situlah kita lihat, oh ternyata ekspektasi saya labanya 100. Oh, cuman dengan royalti ini misalnya hitung-hitungannya jadi 95 misalnya. Oh, harusnya koreksinya cuma 5%. Ini cara berpikirnya ya, cara berpikirnya. Walaupun pasti kita lihat ada sentimen yang sebenarnya lebih ngedrive. Cuman ternyata koreksinya lebih dalam. Karena itu ya maksudnya dari ekspektasinya bahwa pasar itu memperkirakan, wah ini apalagi nih yang sektor bakal diotak-atik. Apakah nanti misalnya posisi sekarang misalnya dari nggak cuman misalnya sektor-sektor komoditi, metal mining, cuman konsumernya pun juga bakal diotak-atik. Possibility itu sangat ada gitu ya. Karena di posisi sekarang pemerintah menurut saya itu lumayan BU cari uangnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya kalau dari saya lihatnya, waduh, em, banyak yang saya nggak terlalu nyaman. To be honest ya, ya maksudnya ini blessing juga gitu ya. Ya saya nggak ada saham komoditi. Kayaknya saya juga melihat ada beberapa hal yang saya kurang kurang terlalu nyaman gitu. Walaupun terlepas dari di awal kita bikin report bulanan itu salah satu sektor yang saya favor itu adalah komoditis. Cuman ketika muncul news itu saya agak-agak hati-hati sebenarnya, agak takut-takut. Jadi itu sih. Nah, play-nya sekarang apa kalau kita lihat? Nah, kalau saya sih sebenarnya masih banyak di energi ya. Walaupun energi ini jujur ya posisi sahamnya nggak terlalu bagus ya sekarang ya. Kemarin yang beberapa yang energi play gitu ya, Medco,
El Nusa gitu ya, itu nggak terlalu bagus gitu ya. Nama beberapa company yang menurut saya secara struktural kuat kayak misalnya Poultry. Nah, energi ini sebenarnya lagi lumayan volatile juga ya. Terlepas dari kayak Hormuz nih on off gitu ya, dibuka apa enggak, ini bisa jadi sentimen negatif. Cuman saya punya belief yang struktural bahwa energi ini akan jadi play yang sebenarnya harusnya dari pemerintah pun akan aware mereka harus beresin struktural energi kita. Either liftingnya dinaikin, either energi barunya dibanyakin. Jadi banyak yang harusnya menurut kita pemerintah harus beresin di sini ya. Cuman itu ya, saya lihat nih short term kalau misalnya Bapak Ibu nggak nyaman ya, mendingan kayaknya jangan 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 pegang dulu gitu ya. Maksudnya jangan jangan pegang saham dulu. Nah, jadi itu ya energi kalau misalnya Bapak Ibu nggak nyaman karena nih masalah dari Hormuz buka ini tuh on off gitu ya. Jadi kalau on off ini either bagus, either nggak bagus gitu ya, cara short termnya. Jadi kalau misalnya kita takut, kayaknya jangan dulu. Cuman kalau misalnya pegang panjang, menurut saya masih oke. Kedua, yang lagi saya liatin sekarang, cuman sebenarnya masih nunggu momentum gitu, masih nunggu momentum. Saya tahu kita nggak bisa ambil yang paling bawah gitu ya, cuman kemarin tuh ada news terkait dengan eh, jadi ada lembaga kali ya, ada yang melakukan survei bahwa kan nanti tanggal 12 Mei waktu US atau tanggal 13 Mei waktu Indo, itu MSCI akan melakukan announcement. Jadi announcement-nya itu adalah terkait em, saham-saham yang dikeluarin, itu ada DSSA sama Brand, sama ada beberapa tuh yang di possibility-nya tuh bisa bisa keluar dari MSCI. Itu ada sekitar 4 saham. Nah, jadi once itu nanti beritanya actual bener-bener udah keluar semua, barulah saya berani sebenarnya buat pegang banks. Karena di situ salah satu skema yang sebenarnya dilakukan juga adalah ada downweight, ada penurunan bobot buat saham-saham kayak contohnya ada BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu ya. Itu pasti ada downweight gitu karena mungkin definisi free float-nya berbeda atau hitung-hitungan inclusion factor-nya itu foreign inclusion factor-nya juga berbeda. Jadi em, itu nanti saya akan entry point-nya di situ ya. Maksudnya kayak buat perbankan ya. Pelan-pelan di situ ya sambil ngeliatin beberapa hal karena yang saya juga coba cermatin itu adalah data APBN yang menurut saya itu sangat krusial terkait dengan apakah kita di downgrade atau enggak. Karena kalau di downgrade, wah ini kenanya kemana-mana gitu. Cuman nanti once downgrade itu beres, MSCI-nya beres, nah itu secara timing, secara ini yang harusnya paling pas gitu ya. Cuman kalau ya itulah kita nggak bisa tebak, kita nggak bisa kayak melakukan market timing, kita ambil yang paling bawah. Nah jadi itu sih, kalau di posisi sekarang tuh saya sarankan sebenarnya sangat defensif. Saya nggak ngelihat banyak katalis positif buat ISG-nya. Flow pressure-nya juga sangat kerasa gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya masih sarankan sebenarnya buat konservatif dulu. Jangan sebenarnya coba ambil pisau jatuh gitu ya, karena ya ini pisaunya tajam gitu ya. Jika kita coba ambil, masih bisa turun lagi, kita ambil, masih bisa turun lagi. Jadi eh, tunggu sampai, saya tahu valuasinya murah gitu ya. Saya tahu valuasinya murah, cuman tunggu sampai eh, momentumnya mulai ada. Momentum tuh artinya berarti earnings-nya udah mulai muncul, berita jeleknya udah relatif keluar semua gitu ya. Nah, jadi itu sih ya dari marketnya. Em, jadi itu ya, Bapak Ibu ya, itu dari market langsung kita bahas ke eh, emitennya. Em, yang menarik adalah, nah ini kemarin yang kita lihat itu ada kemarin ada salah statement dari ini legend ya, ini Gary Shilling, dia lihat tuh bahwa pasar saham US itu bisa koreksi 20 sampai 30% di akhir tahun. Karena kalau kita lihat itu concernnya adalah inflasi itu tinggi. Sama kalau kita lihat secara price earnings itu kan ada namanya tuh cyclical adjusted price earnings ratio. Jadi itu valuasi yang mempertimbangkan cyclicality. Atau kita bilang itu yang bikin tuh ada si saya lupa Peter Schiller. Jadi PE ratio itu telah menyentuh level 41 kali level tertinggi sejak krisis bubble.com di tahun 2000. Jadi PE ratio-nya udah 41 kali. Ini adalah level tertinggi sejak krisis bubble.com. Nah, ini ngasih sense saja sebenarnya bahwa valuasi sekarang ini udah lumayan stretch gitu, ya, udah lumayan premium. Nah, valuasi premium itu tuh bakal kena hukumannya. Kita nggak bilang misalnya kalau earnings masih bagus, growth-nya masih bagus, margin masih bagus, valuasi masih mungkin naik-naik aja. Cuman once nanti fundamentalnya crack, nah itulah yang akhirnya
potensi koreksinya itu pasti akan dalam ya. Em, Ya, Kospi, Kospi ini cakep banget ya. Kalau kita lihat kemarin indeksnya naiknya juga udah lumayan signifikan. Kayaknya udah double ya kalau kita ngomongin 1 tahun terakhir ya. Kospi ya. Yaitu karena tipikalsnya yang bisnisnya semiconductor, IT, AI related gitu ya. Itu lagi positif gitu. Jadi Kospi ini moodnya lagi bagus ya. Moodnya lagi bagus karena mereka banyak atau exposure-nya di situ. Jadi ini sektor yang lumayan banyak positif inflow itu ada dua itu dari Brazil sama si Korea. Jadi itu ya ini ya Project Freedom nih on off kita nggak tahu ya. Cuman saya sih sebenarnya gini ya, saya nggak tahu lah ya. Maksudnya apakah ini bakal ada kesepakatan apa enggak ya. Cuman ini maksudnya salah satu kan yang kemarin akhirnya nggak jadi kesepakatan ini adalah si Iran tuh minta ganti rugi sebenarnya. Cuman Amerika nggak mau. Ya cuman Amerika juga pasti malu ya. Maksudnya masa dia disuruh ganti rugi. Jadi deadlocknya sebenarnya banyak ya. Deadlocknya tuh sebenarnya banyak. Nah, cuman tuh kemarin ada ini ya, ada statement dari jadi ada namanya itu Axios. Axios itu kayak salah satu media. Jadi salah satu media ini kan kemarin yang ngasih mungkin bisa dibilang mencoba ngedrive market gitu ya. Jadi ngasih bocoran bahwa oh kayaknya Iran itu udah oke, udah sepakat terkait dengan 14 memorandum yang kemarin diproposal sama Iran. Marketnya tuh bagus gitu ya. Nah, somehow cuman ternyata si Axios ini mencoba kayak apa ya? Mungkin ngedrive ya atau bikin narasi. Nah, makanya di Amerika tuh sekarang lagi rame tuh masalah insideran. Jadi atau ibaratnya kayak melakukan kayak market manipulasi gitu ya. Karena kayak kemarin contohnya, ada orang yang pas si Axios itu bikin, oh ini Iran udah setuju dan lain-lain udah ketemu yang Pakistan dan lain-lain, Trump pun juga kasih narasi gitu ya. Nah, terus habis itu di situ ada yang mencoba nge-short minyak itu size-nya tuh sampai saya lupa deh. Dua koma lima billion, 3 billion gitu ya. Nah, jadi wah ini insidernya kenceng banget ya. Mereka kasih narasi seperti itu, harga minyaknya langsung drop setelah dibilang Irannya setuju, Hormuz bakal dibuka. Cuman ternyata actualnya di lapangan lagi tembak-tembakan. Lagi tembak-tembakan tiga kapalnya US itu diserang sama si Iran, US-nya juga balas gitu ya. US juga nyerang tuh oil infrastructure-nya. Nah, jadi narasi-narasi ini yang sebenarnya jadi apa ya? Jadi kita kalau baca media sekarang nih, to be honest, ini banyak yang media-media itu agak-agak bias gitu ya. Em, Jadi itu ya ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca aja. Ya ini data ekspor LNG-nya turun. Ini level terendah sejak Mei 2024. Ini si Qatar yang eksportir LNG terbesar kedua lagi hentiin dia punya produksi. Inventory minyak nih saya lihat nih minyak nih kayaknya di beberapa negara tuh inventorinya udah mulai turun ya. Eropa udah mulai drop. Jadi kemarin ada salah satu statement dari salah satu oil expert Jeff Currie bilang bahwa inventory minyak Eropa tuh bisa habis di bulan ini. Dan kalau lihat inventory US itu bisa habis di 4 Juli karena ada gangguan di Selat Hormuz. Ini kita coba cermatin ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ngeliatnya tergantung dari si Selat Hormuz ya. Cuman harga minyak ini harusnya masih bisa tetap tinggi ya. Karena beliefnya bahwa yang hilang tuh bukan cuman aksesnya doang. Cuman infrastrukturnya tuh juga hilang gitu ya. Maksudnya ya tadi kayak contohnya di Qatar LNG-nya itu kena serang gitu. Dia stop produksi dulu. Beberapa oil refinery itu kena gitu. Jadi asetnya tuh hilang. Jadi kalau misalnya asetnya hilang, ya kita nggak bisa langsung gampang cepet-cepet produksi, harus bangun lagi. Jadi kenapa saya lihat sebenarnya ini harga minyak masih bisa tetap tinggi ya. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin tuh di Amerika tuh ada namanya tuh Treasury Inflation Protected Securities. Jadi itu model kayak ya, apa? Surat utang itu yang ibaratnya imbal hasilnya tuh tergantung sama si inflasinya. Nah, kemarin tuh dia masuk level tertinggi sejak Desember. Nah, jadi kayaknya sekarang orang tuh ngelihat punya belief bahwa ini kayaknya inflasi ini bakal tetap tinggi, makanya mereka bisa ambil si tips itu, Treasury Inflation Protected Securities. Jadi itu yang ibaratnya dia akan ikutin imbal hasilnya dari si pergerakan inflasi. Jadi inflasi tinggi karena ada kayak kenaikan harga minyak, berarti mereka dapat returnnya juga lebih tinggi. Jadi karena di protect gitu ya, dilindungin ya. Nah ini yang saya sebenarnya agak, ini yang tadi saya bilang nih bahwa spread antara S&P dan Treasury US yang 10 tahun tuh eh, ke level kedua tertinggi dalam 24 tahun terakhir. Jadi ini yang saya masih agak agak hati-hati dulu ya.
Data data domestik juga nggak terlalu bagus ya. Kemarin data PMI, ya ini yang kita bilang nih, pertumbuhan ekonominya 5,6%. Cuman data manufakturnya itu sekarang lagi lemah, 49,1. Ya ini kita tahu sih ini data April bukan data Maret ya. Jadi cuman kita ngasih gambaran bahwa harusnya pertumbuhan kuartal 2 kalau kita ngeliat manufakturnya aja drop, itu pasti eh, jadi kekhawatiran ya dari sisi investor. Jadi growth ini yang saya sebenarnya masih masih nggak berani ini ya, karena itu market tuh udah kebayang-bayang growth-nya tuh 6%. Jadi itu ya, karena itu ya kelihatan bahwa beberapa produsen itu tuh naikin harga jual. Jadi harga jualnya itu dinaikin, ini adalah yang paling tinggi secara pace dalam 12 setengah tahun terakhir. Nah, volume itu kalau kita lihat itu turun, turun ibaratnya signifikan gitu ya dalam 1 tahun terakhir. Nah, jadi harganya dinaikin, volumenya langsung drop. Nah, jadi ini yang saya lihat kayaknya agak agak hati-hati juga ya. eh Perpres ojol ya, ini perpres ojol ini kita udah tahu ya 8% buat si aplikator, 92% buat driver. Ya ini overall negatif ya, Bapak Ibu ya, karena bisnis bisnis yang ride hailing ini tuh masih lumayan berat ya, bisnisnya masih lumayan berat. GoTo tuh kemarin untung tuh banyak dari pinjolnya. Jadi kalau misalnya bisnisnya ini 8%, agak tough ya. Maksudnya buat adjust harga pun kayaknya pasti akan dampaknya ke volume gitu ya. Karena kalau kita compare misalnya kayak contohnya kita ngomongin Gokar versus Bluebird gitu ya. Itu sebenarnya tarif diskonnya itu udah tipis gitu ya. Kalau mereka pengen coba naikin harga lagi untuk ngejar seolah-olah mendekati si 20%-nya, pasti kompensasinya adalah volumenya pasti drop. Goto nanti dulu em, inflasi 2,48%. Ini bukan artinya kita inflasinya itu rendah ya, karena data inflasi ini eh, kita lihat sebenarnya kan harga emasnya turun ya. Jadi harganya emasnya turun, terus habis itu ada normalisasi permintaan setelah Ramadan dan juga Lebaran ya. Sama harga BBM kan juga sebenarnya masih ditahan. Nah, jadi itu dari inflasi. Emang adalah ini CPO ekspornya meningkat. Nah, ini CPO bakal kena nggak, Pak? Ini harusnya relatif terbatas ya, karena CPO ini kan udah menerapkan yang model itu progresif. Jadi kalau misalnya kayak harga CPO-nya sampai ke level berapa, itu ada levy yang kena gitu ya. Jadi buat CPO. CPO batu bara itu ya, udah modelnya udah eh, progresif ya. Em, Paling itu maksimal. Nah, ini em, sorry ini ya kemarin ada statement. Nah, ini saya agak agak takut sebenarnya kalau buat bank-bank BUMN ini ya. Karena kemarin itu ya ada kayak statementnya dari Pak Prabowo bilang intinya nanti bunga tuh bakal dibikin rendah semua. Waduh, ini saya agak-agak worried-nya adalah kayak contohnya bunga KUR maksimal 5%. Kita nggak tahu skemanya seperti apa. Apakah subsidi pemerintah yang masuk di situ atau sebagian itu banknya yang ibaratnya tuh kayak nanggung. Berarti artinya mereka kompensasi marginnya akan lebih tipis. Makanya kalau kita lihat di laporan keuangan kuartal 1 tuh margin-marginnya tuh udah pada tipis gitu ya, makin tipis. Atau kita bilangnya net interest margin karena kayak beberapa program-programnya tuh banyak yang kayak punya pemerintah yang spreadnya cuma 2% gitu ya, kayak kredit Desa Merah Putih. Jadi ini lumayan tipis gitu ya. Nah, jadi kalau nanti misalnya kurnya maksimal 5%, actual kan gini yang ngitung kredit ini kan faktornya banyak ya. Kira-kira nih resikonya berapa, biaya funding kita berapa, kira-kira kalau saya salurin ini gagal bayar apa enggak. Saya harus cadangin nih, berarti ada kredit cost-nya dan lain-lain. Nah, kalau seandainya actualnya misalnya bunga KUR itu sebenarnya harusnya bunganya sekitar 12%, dibikin 5%, pertanyaannya adalah 7% ini siapa yang mau ngambil nih? Harusnya kan 12% sih biar dikasih kan. Apakah pemerintah mau ngasih, mau subsidi? Oh, pemerintah bilang, aduh, uang kita banyak dipakai buat yang lain, buat MPG dan lain-lain. Assuming misalnya mereka cuma 5%, berarti kan 2%-nya bank yang sebenarnya harus harus cover kan. Nah, jadi itu yang sebenarnya masih saya masih kurang terlalu nyaman ya. Cuman itu ya, maksudnya kalau buat banks-banks ini ya nanti pelan-pelan gitu ya. Saya lihat sih sebenarnya kalau dari posisi yang sekarang attractiveness-nya ada gitu ya. Cuman masih nunggu momentumnya dulu ya. Ini udah kita bahas. Ini wacana yang windfall pajak ini tuh muncul beritanya
Wait, itu sebenarnya beritanya udah muncul di Rabu ya. Ini terkait dengan yang kayak windfall pajak sama skema bagi hasil sektor pertambangan. Cuman itu actualnya kayak kayaknya orang lebih kaget pas di announce detailsnya seperti apa. Cuman udah mulai sebenarnya hints-hints terkait dengan sektor ini ya. Em, Paling itu ya itu Pak, dari ininya company paling ya ini Goto dan antara masuk TPIA beresin force major, Ratu baru akuisisi jalan sana sini, dia baru akuisisi si SMS. Ratu ini menarik sih sebenarnya. Ratu ini menarik company-nya, dia kan beda sama Raja yang bisnisnya tuh di downstream, dia kayak pure gas. Ratu ini bisnisnya pure upstream. Upstreamnya bukan upstream gas ya, dia tuh banyak di oil. Jadi mereka tuh punya beberapa blok itu kayak Jabung, Cepu. Cuma mereka tambahin tuh, mereka kayak coba kejarin exposure buat yang si SMS Development Limited ini. Dia punya exposure 20% kepemilikan di yang CNOC Madura. Kontraknya sampai 2032 ya. Jadi ini ya, Ratu kalau kita lihat sih sebenarnya apa ya, buat yang kayak bisnis gas ini, kayak producing itu sebenarnya positif buat company karena productionnya muncul, cash flow recurringnya juga jalan gitu. Jadi menurut kita sih sebenarnya ini menarik ya. Cuman tetap ya, kadang nih sentimen lagi buat ke grup-grup konglo ini lagi nggak terlalu bagus ya. Cuman saya ngeliat nih company karena tipikalnya dia masih energi, upstream, dia di posisi sekarang sih sebenarnya lumayan diuntungkan. Archie bagi dividen kemarin laporan keuangan paling itu aja ya. Saya nggak mau terlalu banyak di sini karena ada nanti banyak laporan keuangan ya. Paling ini Bapak Ibu bisa baca ini driver-driver harga komoditinya aja, driver harga komoditinya aja. Ini IHSG-nya 6964 itu kita flat, kita bandingin sama Kospi 13,6, kita bandingin sama Jepang 5,4 gitu. Jadi growth kita nggak terlalu bagus ya. Cuman di posisi sekarang ya, secara monthly pun kita turun nih, turunnya lumayan dalam dibandingkan sama yang lain, paling dalam malah. Jadi ada ada resiko spesifik buat Indo. Kita lihat quarterly pun kita juga turun lumayan dalam ya. Jadi pelan-pelan ya. Saya bilang sih sebenarnya nanti dulu ya. Kita belum boleh terlalu agresif dulu. Batu bara ini sangat tergantung ya, maksudnya dari kayak Hormuz tuh akan seperti apa sebenarnya ujungnya. Cuman sektor-sektor ini yang saya lihat nih pemerintah tuh bakal banyak kejar. Saya kan pernah pernah mention ya waktu itu ya bahwa batu bara pun dikejar sebenarnya dulu. Ya dibikin kan sebelumnya kayak skema royalti kan sebelumnya udah pernah dinaikin. Bahkan pemerintah kasih tambahan lagi tuh. Kalau kalian misal mau jualan batu bara, jangan harga harga jualnya ya. Kalau bisa tuh pakai harga acuan batu bara. Kan kayak kemarin kan ada dibikin HBA, harga batu bara acuan gitu ya. Di nikel dibikin harga patokan mineral. Itu tujuannya apa sebenarnya? Nah, ini kan kayak angka-angka yang kayak pemerintah mau karena hitungan royaltinya dari harga patokan ini. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Cuma kan susah ya kalau kita contohnya jual di harga patokan karena harga patokannya aja lebih tinggi dibandingkan harga pasar, harga Newcastle misalnya. Nah, jadi itu yang saya lihat kayaknya, aduh ini sektor komoditi ini pasti pemerintah mikir kalau misalnya naik gitu ya, ya pasti kalau bisa setorannya lebih dong ke pemerintah. Jadi agak hati-hati dulu ya. Walaupun ya itu ya, nanti kita coba lihat nanti Senin seperti apa. Once kayak pressure-nya udah mulai hilang, udah mulai gone, kayaknya menurut saya sih sebenarnya sektor komoditas ini masih masih menarik sebenarnya. Jadi itu ya, CPO masih bagus ya. Tadi angkanya bagus. Kemarin kan volume ekspor kita lumayan jalan. Kayaknya kelihatan beberapa negara ini udah mulai kayak menjadikan CPO itu menjadi alternatif. Kayak contohnya di Malaysia tuh di jalan si B10-nya. Si Amerika udah bikin soybean itu menjadi alternatif. Ya kita nggak tahu nih maksudnya apakah nanti akan makin luas. Cuma CPO angka volumenya lagi lumayan bagus. Harusnya masih atraktif ya. Cuman ini biasanya tuh play-play energi ini nih kayak short termnya nih sangat dipengaruhi oleh Hormuz buka apa enggak. Jadi itu batu bara, sorry, ini emas ya, emas juga ya ini volatility jangka pendeknya sebenarnya masih lumayan kerasa gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin agak panjangan dikit gitu ya, agak panjangan dikit, em, sebenarnya struktural permintaannya masih ada. Kalau kita lihat itu kayak contohnya bank sentralnya pun masih beli. Dan kalau kita lihat kayak tren-tren bank sentral di dunia, itu kepemilikan emasnya itu tuh sekarang udah lebih tinggi dibandingkan kepemilikan obligasi.
saya lupa di dalam berapa tahun terakhir. Jadi for the first time kepemilikan emas itu lebih tinggi dibandingkan kepemilikan obligasi. Masih bisa lanjut nggak Pak? Harusnya masih bisa. Pasti mereka beliin terus tuh. Mereka akan lepas treasury Amerika gitu ya karena ada beberapa risiko. Mereka akan beliin terus si emasnya. Jadi itu ya. Cuman emang sebenarnya kan ingat ya, kalau kita ngomongin secara struktural itu secara industrinya tuh kalau nggak salah tuh bank sentral itu pegang sekitar seperempat. Cuman setengahnya itu atau 40%, 45% itu banyak kepake itu kayak contohnya buat buat perhiasan ya. Nah, perhiasan ini kan mereka pertimbangan adalah imbal hasil sebenarnya. Mana yang lebih menarik? Apakah pegang emas? Apakah kita pegang misalnya obligasi Amerika yang yieldnya naik terus? Wah, obligasi Amerika harganya udah turun terus nih, ngasih yieldnya misalnya 4,5%. Nah, ini kan akan jadi pertimbangan kan, karena 45% ada di situ. Cuman secara yang seperempatnya itu tadi dari central banknya itu masih bakal beli. Buat yang investment model-model ETF itu juga harusnya masih jalan terus gitu ya. Jadi ini akan lihat nih, maksudnya lawan-lawanan. Cuman kalau saya sih ngelihatnya emas nih harusnya moodnya masih masih bagus ya. Em, Nikelnya lagi drop, minyak juga lagi turun ya. Ini juga minyak nih benar-benar apa ya, sangat tergantung dari makronya. Rupiah masih banyak pressure. Cuman ini ya kemarin saya lihat datanya sih. Jadi kan cara pemerintah ini jagain si rupiah ini ngelihat antara dari si cadangan devisa, foreign reserve, atau kita ngeliatin bagus nggak nih permintaan SBN sama SRBI-nya. Kemarin datanya setelah di kuartal satu itu outflow, di bulan April itu di SRBI dan SBN itu ada inflow lumayan. Saya lupa deh, 3 billion apa 3,5 billion gitu ya. Jadi inflow-nya ini pelan-pelan udah lumayan masuk. Harusnya bisa jaga rusi rupiahnya ya. Hopefully sih, pemerintah ini belakangan lagi lumayan ini ya. Wah, kayaknya Pak Prabowo kan udah banyak panggil. Bikin kemarin contohnya Bond Stabilization Fund. Bond Stabilization Fund apa? Jadi dia bikin kayak Special Mission Vehicle, SMV. Kalau misalnya harga obligasi kita turun nih, dimakan terus sama si SMV-nya ini. Jadi at least kalau ini turun, beli lagi. Ini beli, turun, ini beli lagi. Jadi pemerintah kasih buat kayak intervensi. Sama kayak yang dilakukan oleh Bank of Jepang biasanya. Jadi misalnya kalau cara jaga yen sama si pergerakan yield obligasinya, si bank sentralnya tuh beli-beliin tuh. Jadi mereka kayak bond stabilization fund. Nah itu em, kita akan coba lihat mekanisme seperti apa. Cuman saya sih sebenarnya positif ya. Banyak hal yang saya lihat. Semoga harapannya bisa jaga rupiah. Karena kalau rupiahnya nggak stabil-stabil, ini yang saya lihat nih kayaknya foreign pun masih masih takut buat ke market. Cuma yang PR-nya tuh rupiah tuh nggak cuma sama si US dollar doang ya. Kalau kita ngomongin sama Singapura dollar, kita ngomongin sama Malaysian ringgit, kita ngomongin sama kayak currency-currency lain, kita bandingin sama contohnya renminbi sama yuan, kita tuh melemah gitu ya. Jadi ada something yang harus diberesin secara internal gitu. Maksudnya biar demand demand rupiah kita tuh ada gitu ya. Padahal kita kan jualan komoditi ya. Jualan komoditi itu permintaannya harusnya ada gitu ya. Cuman nggak, ini yang sebenarnya kayak pemerintah tuh juga harus harus address. Em, ini ada IDR Infra. IDR Infra tuh drivernya ini Moratel aja sih. Ini nggak ada spesifik. Ini ya kita tahu Moratel tuh bobotnya sampai berapa ya? Mora tuh bobotnya sampai 13%. Dia tuh naiknya sampai 32%. Cuman itu ya CDIA, Excel, Indosat, Telkom performa weekly-nya tuh lumayan bagus ya. Ya telco-telco kan proxy defensif ya. Jadi proxy-proxy defensif, growth-nya nggak ada. Ya somehow kayaknya appetite-nya masih lumayan ya. Appetite-nya masih lumayan. Cuman saya sih sebenarnya sektor telco ini menarik, cuman saya nggak terlalu suka growth-nya aja. Growth-nya agak terbatas. Saya tuh biasanya kalau kalau misalnya buat kayak stock pick company, at least dia ngasih ekspektasi buat tumbuhnya ya. Ekspektasi buat tumbuhnya, laba buat tumbuhnya kayaknya kalau bisa dia dapat belasan persen tuh masih oke. Cuma kalau growth-nya relatif terbatas, kayaknya agak nanti dulu ya. Cuman kalau Bapak Ibu pengen punya exposure yang defensif gitu ya, kuat dan selalu menjadi proxy defensif buat ke portonya, kayaknya boleh dilihat. Jadi itu sih. Cuman kalau pengen lebih defensif lagi apa ya udah nggak usah pegang barang gitu ya, pegang cash aja. IDX Energy ini yang lumayan kena ya pasti banyak ya. Ini ada buminya negatif, Bayan negatif, Adaro negatif, cuan negatif gitu ya. Ini energi ini kan kemarin ya sempat ada statement Hormuz dibuka, Hormuz ditutup, Hormuz dibuka langsung drop gitu ya, Hormuz ditutup langsung naik. Nah jadi kalau nggak nyaman dengan volatility-nya kayaknya jangan dulu ya Bapak Ibu ya.
Em, Hormuz buka dan tutup ini kita agak susah di ini sebenarnya. Cuman kalau ngomongin jangka panjang harusnya energi saya masih lumayan suka ya. Kalau dari em, logistik yang banyak naik sih WBSA ya. WBSA tuh bobotnya sampai 18% tuh di transportation. Jadi itu em, ya ini yield obligasi trennya lagi turun. Ini masih asingnya tuh masih keluar terus, agak hati-hati. Ini fixed income nih udah mulai bagus nih. Ini angkanya udah mulai bagus. Harapannya bisa sustain ya. Kalau ini misal rupiahnya bisa jalan, saya udah mulai pede sih. Kayaknya selling pressure-nya tuh udah lumayan berkurang ya. Nah, ini kita coba perhatiin terus nih datanya. Kalau rupiahnya stabil, saya suka sih. Ini memperkuat conviction saya buat naikin alokasi asetnya. Valuasi kita menarik, atraktif, cuman ingat selalu kita tunggu katalis momentum growth-nya ada gitu ya. Baru kita bisa bisa lebih pede lagi buat masuk ke pasar. Oke, MAPI. MAPI ini ya. Kemarin kan ada yang ada yang masuk ya ke dalam itu Pacific ya, Pacific Investment. Sebenarnya ini beritanya udah dari tahun lalu, cuman ini buat settlement-nya aja. Cuma kan di situ ada informasi bahwa kalau nggak salah tender offer-nya di 1.550 ya. Jadi itu kan ada perubahan pengendali kan, ada perubahan pengendali itu 1.550. Cuma saya pernah bilang juga ya, mungkin minggu lalu Bapak Ibu ingat ya, itu laporan keuangannya bagus nih si MAPI. Posisinya laporan keuangannya bagus. Jadi sebenarnya menarik buat dikolek. Cuman kalau misalnya dilihat dari posisi yang sekarang, upside-nya udah terbatas ya. Kalau kita mengejar buat si tender offer-nya pun udah ya kalau mau ambil nggak apa-apa juga. Cuman udah 1.550 upside-nya udah relatively tipis sebenarnya. Jadi itu Unilever nih Bapak Ibu boleh coba liatin sih. Karena laporan keuangan itu kuartal satunya kemarin bagus. Kuartal satunya lumayan bagus. Valuasi dibilang murah-murah banget sebenarnya enggak gitu. Cuman mereka udah kemarin tuh beresin mereka punya bisnis ice cream yang sebenarnya kayak lumayan pressure. Jadi ternyata secara struktural net profitnya tuh udah mulai muncul tuh, udah mulai kelihatan. Walaupun sebenarnya di level pendapatannya belum yang kuat-kuat banget. Jadi bisnis dia kan ada dua, food and refreshment sama yang home and personal care. Jadi belum yang recovery recovery banget gitu ya. Cuman kalau kita ngeliat dalam beberapa kuartal terakhir itu kita ngelihat kan secara patokan buat ngeliat bisnis itu jalan, saya tuh biasanya ngeliat volume. Menariknya adalah si Unilever itu udah adjust harga, itu namanya UPG, Unilever Price Group namanya. Dia adjust harga, volumenya muncul. Volumenya, wih, harusnya aneh ya. Harga dinaikkan kan volume drop, cuman dinaikin harga, ini volumenya bagus gitu. Jadi, kok saya lihat nih angkanya lumayan. Bapak Ibu boleh coba lihat ini, MAPI, Unilever, typical defensive gitu ya, udah kelihatan recovery-nya angkanya oke sih. Vanilla saya no comment dulu kalau buat grup. Indosat ya sama sih sebenarnya ini tipikal yang defensif ya. Cuman emang sebenarnya kemarin menariknya adalah data ini sih. Kalau Bapak Ibu coba cekin laporan keuangan yang kita udah bahas kemarin, menariknya adalah kayak pelan-pelan orang tuh masih industrinya tuh kayak makin sehat. Kelihatan ibaratnya namanya average revenue per user atau ARPU. Jadi kayaknya orang bisa ya, misalnya kalau Indosat itu dari yang pelanggannya dulu cuman belanja datanya 40.000, mereka kemarin baca datanya ARPU-nya sampai 45.000 gitu. Jadi pelan-pelan nih kayaknya mereka udah mulai adjust nih. Jadi kayaknya itu yang saya ngasih gambaran bahwa apakah ini udah mulai sehat nggak atau enggak nih kompetisinya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih pengen ada exposure ke Telkom, menurut saya masih oke-oke aja gitu ya. Oke-oke aja dan banyak emiten-emiten yang sebenarnya exposure ke US dollarnya relatif terbatas. Jadi itu sih Indosat, Telkom, Excel, proxy yang defensif, boleh juga Bapak Ibu boleh coba liatin. Cimori kemarin angkanya bagus juga, growth-nya juga bagus, positif nih consumer, defensif juga gitu ya. Cuman itu concernnya Cimori ini kan kayak company-nya bagus, cuman valuasinya kan lumayan premium ya. Sama ya itu kalau kita lihat kan dari sisi bukan cuman sih sebenarnya ya. Jadi ini bisnis kalau kita lihat tuh sangat kuat gitu ya. Growth-nya tuh sekarang banyak muncul dari yang sebenarnya non beverage bisnis kayak contohnya dia punya kayak Kenzler, dia kayak punya sosis tuh growth-nya tuh angkanya mulai muncul dari situ. Buat yang yogurtnya stabil, buat yang susunya pelan-pelan nih lagi ngejar terus nih. Jadi lagi ngejar terus kayak sekarang kan kalau nggak salah market share-nya dia ketiga atau keempat ya. Kejar terus tuh, kejar ULTJ, kejar yang si Indomilk-nya. Jadi pelan-pelan tuh sebenarnya saya lihat
karena si Cimory ini kan mainnya banyak di diversifikasi kan. Jadi dia kalau Bapak Ibu coba cekin di ininya dia tuh dia ada banyak sebenarnya. eh Kayak misalnya kayak contohnya si susu almond, susu apa. Jadi mereka banyak main variasi. Nah, itu angkanya bagus sebenarnya. Cuman itu concernnya investor kalau Cimory ini valuasi mahal. Cuman itu valuasi yang mahal ini menurut saya emang karena growth-nya tuh di atas rata-rata. Jadi company-nya menurut saya tuh sangat kuat. Cimory itu company-nya kuat. AMRT naik juga kalau saya pribadi sih upside-nya banyak ya Bapak Ibu kalau pengen punya exposure juga sebenarnya masih oke-oke aja ya buat Alfamart ya. Cuman biasanya tuh kalau dari posisi yang sekarang nih kita akan melihat tren yang namanya adalah kenaikan-kenaikan harga. Harga plastik lagi pada naik itu sampai 2 kali lipat, biaya logistik lagi pada naik, mau nggak mau biasanya tuh harga akan naik. Nah, kalau seandainya posisi yang sekarang gitu ya, mereka ngelihat kayak daya belinya nggak ada, mau ke Alfamart yang harganya lebih premium, pasti itu dari pertumbuhan tokonya itu bakal bakal lumayan drop. Jadi saya nggak ngelihat ini bakal naiknya tuh bakal sustain ya. Retail-retail saya agak-agak terbatas sebenarnya. BRPT ya saya udah pernah mention juga kalau pengen ambil grup-grup Konglo buat diversifikasi, BRPT menurut saya tuh lumayan clean ya, lumayan clean karena free float-nya lumayan jauh. Dia kan 27-30%-an. Dan dia tuh tipikal bisnis itu lebih diverse ya. Dia lebih diverse, itu kan ada cuan, ada brand di dalam, ada petrosi. Jadi dia bisnisnya tuh lebih diverse, risikonya lebih 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 minim. Jadi itu ya. Cuman kalau misalnya nggak cocok sama konglo-kongloan gitu ya, takut masalah free float, takut masalah sentimen, kayaknya hati-hati dulu sih. Apalagi kayaknya belakangan Pak PP juga lagi banyak keluar dari emiten-emitennya ya. Cuan dia juga lagi keluar, hati-hati dulu sih. BRI, em, BRI sebenarnya ini ya, kemarin kan laporan keuangannya bagus ya, Bapak Ibu lihat yang di kuartal 1 ya, NPL-nya udah mulai diberesin. Itu kan dulu dia lumayan kena banyak di yang Kupedes, di mikro, di bisnis-bisnis yang small mediumnya itu mereka lumayan kena. Cuman kemarin tuh lumayan terjaga gitu. Jadi BRI kalau Bapak Ibu main panjang gitu ya, investasinya panjang, mindsetnya panjang, masih boleh sih sebenarnya. Cuman itu ya, kalau saya sih kalau misalnya timingnya nanti coba tunggu di 12 Mei ini tadi. Turun apa enggak nih bobotnya bank-bank di Indo. Nah kalau misalnya nanti turun, nah itu eh, entry point yang menarik sebenarnya. Cuma tetap jangan all in ya, karena masih banyak nih berita-berita jeleknya masih banyak nih buat buat kuartal 2 tuh masih banyak-banyak berita jeleknya. Mapa tadi ya ketolong sentimennya si Mapi juga. Mayora, ini consumer-consumer lagi jalan semua ya. Ini lagi sektornya lagi rotation buat yang ke defensif ya. Em, Komoditi, Inco, wah ini Inco kenanya lumayan juga ya. Ini Inco kenanya lumayan juga masalah royalti. Em, ini sentimen jangka pendeknya sih semuanya tuh soal royalti ya. Inco, DSSA, ADI, em, Aman juga Tembaga juga kena, MBMA, MDKA, ini semuanya dari banyak tuh exposure-nya dari royalti ya Bapak Ibu ya. In the short term kayaknya nanti dulu kita coba liatin pelan-pelan ya. Maksudnya apakah selling pressure-nya udah keluar apa enggak. Cuman walaupun kalau kita ngomongin Inco ini company-nya sebenarnya menarik ya. Maksudnya ini typical company yang saya lihat growth-nya masih bisa di atas di atas 10% gitu. Masih bisa growth-nya tuh 20-30% karena beberapa smelter dia udah lumayan udah jadi gitu ya. Jadi artinya adalah kayak uang-uang buat belanja modalnya udah nggak keluar lagi. Sama mereka tuh kemarin kalau nggak salah izin buat jualan upstreamnya udah muncul gitu ya. Buat Limones Saproletnya tuh udah muncul. Jadi saya lihat harusnya oke nih sebenarnya. Angkanya harusnya growth-nya masih bagus. DSSA ntar dulu. DSSA jauh-jauh karena dia nanti bakal di take out nanti di 12 Mei. Adi sebenarnya menarik ya. Ini company-nya menarik, batu bara. Kita tahu bahwa grupnya Adaro ini salah satu yang punya struktural cost paling kuat ya di industrinya ya. Cuman itu ya, karena harga batu baranya ini naik, saya takut-takutnya nih sentimennya adalah, oh ini jangan-jangan bakal dikejar juga. Misalnya karena harga batu baranya naik, Adi juga bakal dikejar juga. Saya pribadi sih kayaknya kalau kalau yang batu bara nggak sentuh ya, saya nggak ada sama sekali. Aman, tembaganya juga lagi kena. Walaupun Aman nih company bagus ya. Company ekspektasi tahun ini harusnya laporan keuangannya bakal bagus karena semua smelternya dia itu udah yang elang tuh udah beres semuanya. Jadi intinya adalah mereka tinggal jual-jualan aja. Apalagi kan mereka udah beres smelternya, jadi artinya mereka udah nggak jualan koper konsentrat, mereka tinggal jualan koper katodanya. Kalau dulu kan nggak boleh kan. Nah, jadi kan kalau kita kan dulu kan dia nggak boleh
Contohnya kayak misalnya smelternya belum jadi, dia jualan koper konsentratnya dua nggak boleh. Pemerintah bilang kalian tuh harus benar-benar sampai ujung, sampai downstream. Nah, karena ini udah beres, nah dia udah bisa jualan tuh. Jadi harusnya angkanya bagus ya. MBMA ya itu ya, ini ceritanya sama nikel-nikelan gitu ya. Walaupun company-nya bagus gitu ya, company-nya kuat, cuman sentimen industrinya, sektornya lagi nggak terlalu menarik. Merdeka juga sama, Merdeka juga sama. Saya biasanya saya nggak ada komoditi ya sama sekali. Sekarang komoditi yang saya pegang tuh cuman energi aja. Hermina, Indika Energi, Triputra. Triputra sebenarnya company-nya menarik ya. CPO juga lagi positif ya. Cuman itu ya, sekarang sentimen jangka pendeknya nih lagi nggak terlalu bagus nih buat buat komoditi ya. Mungkin itu ini beberapa data Bapak Ibu bisa coba nanti liatin aja. Em, Kalau Indo tuh yang menarik adalah ya ini inflasi kita tadi lumayan stabil, GDP kita lumayan bagus, nggak ada yang harus kita pantau. Nah ini langsung ke laporan keuangan ya. Ini yang saya bilang nih MAPI. MAPI ini laporan keuangannya bagus ya. Ini kalau kita lihat kan growth-nya sampai 33%. Ini juga di atas ekspektasi ya. Jadi kalau kita lihat itu yang bisnis retailnya jalan, itu naiknya sampai 36,9%. Yang bisnis department store-nya juga jalan ya. Kalau kita ngelihat dari, saya suka nih sebenarnya bisnis yang tipikalnya lebih terdiversifikasi. Nah, jadi si MAPI itu kuat di regional juga kuat. Kayak contohnya di Vietnam itu kontribusinya bisa sampai 4%-an. Orang mikirnya ah nggak terlalu gede Pak. Cuman kalau buat saya itu lumayan ya. Dan pelan-pelan tuh mereka gedein bisnis di luar negerinya. Ini growth-nya sampai 35,7%. Yang di Thailand ini bisnisnya sampai 26,3% growth-nya. Negara lain itu kontribusinya 3,5%, growth-nya masih bisa 7,2. Nah, jadi em, menurut kita oke sih. Apalagi MAPI ini kan segmentasinya nggak yang mid low ya. Jadi dia tuh biasanya tuh lebih lebih lens sensitif biasanya sama harga. Jadi itu sama dia tuh banyak brand-brand baru yang somehow lumayan bagus. Makanya kalau kita lihat angka kemarin di pertumbuhan toko yang sama, namanya itu same store sales growth-nya, tumbuhnya dia bisa sampai 13%. Jadi, wah, ini kayaknya kuat gitu ya. Jadi bisnis yang retail specialty-nya kayak bisnis yang kayak Mapa misalnya, Perkasa Aktif, bisnis fashion, habis itu dia punya yang digital, itu apa sih namanya lupa tuh yang MAP yang jual-jual elektronik itu growth-nya juga bagus angkanya. Jadi ini laporan keuangannya bagus ya Bapak Ibu coba ini ya. So kita masih oke sebenarnya si dengan MAPI target price-nya di 1.600. Ini juga valuasi juga nggak yang mahal-mahal banget walaupun harganya udah naik banyak 11,4 kali ya hitungan pakai laba kita di 2026. Em, Paling itu ya Bapak Ibu bisa coba liatin nih. Kok ini nggak sih naikin ya? Em, oh ini bisa. Wait, saya coba pindahin ininya dulu. MNC ini laporan keuangannya nggak terlalu bagus ya. Cuman kalau kita ngeliat secara estimasinya sebenarnya masih inline-inline aja. Saya sih nggak berani sentuh dulu ya. Terlepas dari kita rekomendasinya baik. Bisnis media ini di atasnya tuh masih berat. Pendapatannya itu masih lumayan kena dia. 18% turunnya. Itu kelihatan yang dari bisnis TV, yang iklan, sama yang TV-nya tuh turunnya sampai 41%. Yang buat bisnis yang non digital itu tumbuhnya sampai 24% gitu ya. Jadi karena beberapa concern gitu ya biasanya itu advertisement itu agak cenderung hati-hati buat ngeluarin budget. Ya ini kelihatan ya sebenarnya kalau Bapak Ibu coba lihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan FMCG itu belanja advertisementnya ke revenue itu trennya tuh turun terus gitu ya. Jadi mereka advertisement either ke TV atau misalnya ke non TV gitu udah lumayan terbatas. Jadi ini agak susah kalau kita ngomongin dari sisi marginnya so far masih kelihatan ada sedikit penurunan. Jadi margin kotornya turun ke level 44%. Margin tuh biasanya ini ya, biasanya tuh kalau margin itu pengaruh di bisnis media tuh terkait sama red card biasanya. Jadi intinya kalau misalnya saya pengen jualan, kayak contohnya ke Unilever, kamu iklan dong, berapa iklannya? 30 juta per 30 detik. Karena sekarang pada nggak mau iklan gitu ya, dia pasti biasa tuh turunin harga. Jadi red card itu pasti akan berpengaruh tuh ke dia punya margin. So, terlepas dari ini company valuasinya murah ya. Saya nggak lihat growth-nya dulu sih, karena ini growth-nya nggak ada, walaupun dia murah, saya kayaknya masih belum belum berani sentuh dulu ya in the short term.
Cuman kalau misalnya kita punya timeline-nya panjang nih, ya MNC ini brand brand equity-nya kuat gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin agak sedikit short to medium term, nanti dulu deh. Kalau buat MNC kayaknya ntar dulu ya. Medco ini laporan keuangannya menurut kita oke. Ini walaupun growth EBITDA-nya nggak yang kencang-kencang amat gitu ya. Jadi cuman kelihatan di atas nih di bagian revenue growth-nya angkanya lumayan bagus. Jadi kalau kita lihat yang dari sisi dia punya bisnis migas itu tumbuhnya oke ya, tumbuhnya secara year on year-nya sampai 18% karena dia punya salah satu kan dia bisnisnya kan kayak oil and gas ya. Jadi oil and gas ini kan mainnya biasanya kayak punya blok mana, blok mana, blok mana. Nah, jadi blok ini kemarin yang di blok koridor yang production sharing kontraknya dia itu dia ownership-nya ditambah dari 46 ke 70%. Nah, ini kalau seandainya kayak dia bisa monetize itu harusnya bagus ya. Karena gini ya, walaupun saya kan pernah kasih statement bahwa sebenarnya kalau bisnis Medco itu harga minyak naik, dia tuh nggak ngaruh sebenarnya karena kontraknya panjang-panjang. Cuman ingat, once nanti kontraknya ada yang beres gitu ya, nanti new kontrak yang baru pasti kan akan dihitung dengan spot price yang terakhir kan. Jadi ini harusnya sih bakal bagus buat ke Medco-nya. Liftingnya juga jalan gitu ya. Ini lifting migas company-nya juga jalan. Ini tumbuhnya sampai 18%. Harga minyak mereka juga pelan-pelan naik ya sampai $75 per barrel di first quarter. Nah, ini udah naik. Ini bahkan laporan keuangan kuartal satu ini kan belum nge-capture di Hormuz ya. Jadi kalau nanti second quarter, ASP harusnya bisa lebih tinggi. Karena tetap ya kalau misalnya si Medco ini kan jualannya dua, ada tetap ke dalam, ada domestic market obligation-nya juga 25%, 20%, sama dia ntar akan jual keluar juga. Sama dari si gasnya juga harganya juga bagus ya. So menarik sih sebenarnya kalau Bapak Ibu, kalau menurut saya sih Medco menarik ya. Cuman emang sebenarnya kalau ngomongin Medco ini orang paling pusing tuh masalah utang. Karena ini company gamenya tuh akuisisi kan. Dia akuisisi sana sini, monetize, operating cash flow-nya dibagusin, baru habis itu tuh pelan-pelan beresin utangnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin utangnya itu in the short term itu naik-naik itu ya ya sebenarnya wajar gitu karena tipikal company-nya emang gamenya seperti itu ya. Kemarin dia juga baru akuisisi yang di Cenderamas itu di Malaysia jadi katalis positif juga ya. Medco masih menarik ya. Saya pribadi sih sebenarnya Medco masih masih menarik. Kita buy target price-nya di 2000. Avian ini company oke sebenarnya. Company-nya secara bottom up tuh kuat. Growth-nya ada. Growth-nya sampai belasan persen saya masih lumayan suka. Jadi kalau kita lihat itu dia punya volume itu bagus growth-nya. Dia agresif ya. Emang nih company saya lihat nih secara bottom up ya. Secara bottom up dia promosinya jalan terus, marketingnya jalan terus, distribution center-nya tuh ditambahin gitu ya. Terus mereka punya distribution sekarang tuh udah sampai 185 unit, udah 13,5% growth-nya. Pelanggannya juga naik terus gitu. Jadi company-nya juga market share-nya tuh naik terus gitu. Jadi ini company-nya kuat. Nah, cuman emang yang sebenarnya jadi agak sedikit concern itu adalah masalah bahan baku. Jadi kalau kita lihat itu dia punya bahan baku tuh naik banyak sampai 18,7%. Karena itu maksudnya beberapa tuh masih related sama US dollar. Karena 70% bahan baku cat perseroan yang resin ya namanya ya, itu dipengaruhi sama US dollar. Dan karena itu 35%-nya itu diimport langsung dan sisanya tuh diambilnya tuh dari lokal. Jadi itu yang sebenarnya agak sedikit kena sebenarnya ke sektornya. ASP-nya juga naik, ASP-nya mereka bisa adjust, market share-nya naik, itu something yang menurut saya bagus ya. Biasanya kalau orang udah naikin harga, pasti market share-nya drop ya. Ini dia market share-nya masih lumayan naik ya. Company-nya sebenarnya kuat ya, company-nya sebenarnya kuat, cuman kalau saya pribadi, kalau mau dimasukin Porto, agak hati-hatinya adalah, ini bisnis tuh property related gitu. Jadi property related tuh sektornya lagi nggak terlalu favor. Kalau saya pribadi ya, karena kemarin laporan keuangannya Pak Kuon nggak terlalu bagus. Ciputra nggak terlalu bagus laporan keuangannya. Karena marketing sales-nya nggak terlalu bagus. Ini sektor yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi, kan mereka bisnis sangat tergantung sama suku bunga kan. Jadi kalau misalnya kayak suku bunganya turun, orang jadi mau nih beli rumah. Nah, cuman karena 70% datanya itu adalah orang beli rumah tuh pakai mortgage. Cuman datanya sekarang suku bunganya itu lagi naik terus. Padahal suku bunga BI kita kan turun terus ya. Karena kenapa? Risiko gagal bayar di properti sama otomotif itu lagi tinggi. Nah, jadi orang nih agak hati-hati buat salurin ke properti. Jadi itu ya, kalau makanya kenapa nih company-nya bagus, company-nya kuat gitu ya. Cuma secara sectoral play, kalau kita ngomonginnya top down, karena orang lihatnya ini properti, jadi nggak moodnya nggak terlalu bagus ya. Cuma secara company kuat ya.
Jasa Marga em, in overall inline ya. Jadi in overall inline, dia punya revenue masih oke 11%, pendapatan tolnya juga positif 9,4%. Karena dia biasa ya selalu ya berlaku ya kalau bisnis tol tuh biasanya setiap 2 tahun tuh dia ada kayak kenaikan harga. Nah jadi kenaikan harga itu yang sebenarnya dorong. Cuman kalau dari traffic sebenarnya eh, tumbuhnya nggak terlalu bagus ya menurut saya. Karena kalau tol barunya masih oke. Itu kan karena kalau tol baru kan karena tahun lalu low base kan. Tahun lalu low base, sekarang udah mulai tahu tolnya, growth-nya masih bagus. Cuma kalau kita lihat yang tol existing gitu ya, itu tumbuhnya cuma 0,4% doang. Ini yang tol ini yang sebenarnya itu bisa kontribusi 83% dari total traffic. Jadi 83% growth-nya 0,4. Nah, ini yang saya sebenarnya nggak terlalu ini ya. Maksudnya kalau kita ngelihat dari tol existing yang nggak ada growth, kayaknya growth-nya nggak terlalu kemana-mana sebenarnya. Karena ini ya kemarin yang lumayan ketolong tuh si Jasa Marga tuh naikin beberapa tol Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, habis itu Semarang Batang. Jadi itu ya. Em, saya nggak terlalu ini ya buat Jasa Marga, jadi kita hold dulu target price-nya di 3.400 ya. Mitra keluarga ini laporan keuangannya nggak terlalu bagus ya, aduh growth-nya nggak. Biasanya tuh kalau misal rumah sakit tuh growth-nya tuh belasan persen tuh kalau yang menarik ya. Cuman ini sekarang angkanya nggak terlalu bagus ya, jadi EBITDA-nya tuh di bawah ekspektasi kita. Em, Jadi kalau kita lihat itu kemarin ada kenaikan harga sebenarnya 3 sampai 5%. Habis itu company-nya juga beresin mereka punya Center of Excellence. Jadi kasus-kasus yang kompleks ini angkanya bagus ya sampai naiknya 27%. Kalau dia punya pasien itu juga masih oke, itu yang rawat inap, rawat jalan itu 8%. Yang buat secara tarif ya ini rata-rata pendapatan per pasien yang rawat inap itu naik juga. Jadi adjustment dari sisi harganya sebenarnya lumayan oke. Nah, cuman EBITDA marginnya itu agak turun. Jadi marginnya dia itu agak turun karena pertama di Maret yang kemarin itu trafficnya lumayan drop. Karena ini kan bisnisnya kan fixed cost ya. Jadi dia bisnisnya fixed cost. Kalau misalnya dari trafficnya nggak muncul, pasti marginnya itu bakal bakal ke pressure. Habis itu dia ada rumah sakit baru yang di Sidoarjo. Nah, ini biasanya rumah sakit baru tuh ini bisnis tuh biasanya kayak margin positif itu bisa 9 bulan sampai 12 bulan. Jadi kalau misalnya dimasukin konsol, pasti dia EBITDA margin tuh bakal kena. Jadi itu ya. Em, ini growth-nya nggak terlalu bagus ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau dari sisi manajemen kayaknya masih pede. Harapannya tumbuhnya bisa double digit di tahun 2026 ya. So, kalau misal Bapak Ibu, kalau saya pribadi sih kayaknya kalau rumah sakit ini nanti-nanti dulu ya. Cuman kalau Bapak Ibu pengen punya exposure yang positif, buat jangka pendek yang bisnis yang defensif, rumah sakit itu menarik buat dilihat. Cuman kalau saya tuh karena growth-nya nggak terlalu eh, agresif gitu ya, nggak terlalu tinggi, saya sih nggak prefer nggak terlalu nggak dimasukin ke Porto ya. INTP nggak dulu, INTP ini angkanya lebih ini lagi, di atasnya kena, di bawahnya juga nggak kemana-mana growth-nya. Jadi kalau kita lihat itu kelihatan bisnis yang domestiknya itu nggak terlalu bagus. Bisnis jualan semen secara volumenya pun cuma naiknya 1,8%, bisnis domestiknya itu eh, turun 2,3%. Cuman yang nopang si INTP itu tuh bisnis yang ekspornya sebenarnya. Nah, cuman domestiknya ini nggak terlalu bagus ya. ASP-nya juga kelihatan hati-hati ya, Bapak Ibu. ASP ini tuh ngasih gambaran bahwa eh, kompetisi harganya tuh masih jalan gitu. Jadi kelihatan nih kalau secara harga tarif itu dia turunnya sampai 5% year on year. Karena yang lain tuh masih pada nurunin harga gitu ya buat jaga mereka punya market share. Karena kan bisnis ini ya, typical bisnis fixed cost tuh mereka kejar utilization rate biasanya. Karena semua komponennya fix. Nah, jadi caranya gimana ya? Mereka mau nggak mau harus kayak di harga. Nah, itu yang saya sebenarnya masih nggak terlalu nyaman ya. Pangsa pasar INTP-nya juga lumayan turun. Ini ketat banget. Jadi hati-hati dulu buat INTP kita masih hold ya target price-nya di 6.300. Sumarekon laporan keuangan nggak terlalu bagus ya. Ini kelihatan kayak dia punya beban keuangannya naiknya lumayan banyak. Ini kelihatan kalau misalnya di atas sebenarnya dari kayak dia punya marketing sales-nya angkanya masih oke. Itu 26,6% growth-nya. Jadi angkanya sebenarnya lumayan bagus gitu ya dari sisi marketing sales-nya. Cuman yang saya kurang nyaman adalah kalau kita ngelihat si Sumarekon ini tahun lalu dia punya utang tuh 10 triliun.
tahun ini dia punya utang tuh 14 triliun. Jadi tingkat utang ini namanya saya bilang net gearing ya. Jadi tingkat utang interest bearing debt, utang yang berbunganya aja, kita kurang cash bagi sama equity itu 0,63 kali. Ini tinggi. Ini tinggi ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin ngeliatin zaman-zaman kayak Alam Sutra waktu itu pas dia default punya obligasi 0,8 kali. Nah, ini tinggi sih sebenarnya. Jadi saya kurang nyaman sebenarnya. Karena kalau misalnya ini beban bunga, ini nanti arah suku bunganya itu bakal naik terus, pasti beban bunganya itu bakal banyak. Beban bunga tinggi naik terus gitu ya. Pasti ini laba bersihnya itu pasti bakal kena gitu. Jadi kayaknya properti debt-nya tinggi, saya kayaknya agak hati-hati sih. Cuman kalau kayak Pakuwon, Ciputra, BSDE, utangnya itu lebih lebih oke, lebih kuat sebenarnya. Jadi itu buat semua rekon ya. Ciputra ini hold juga gitu ya. Ini angka di bawahnya nggak terlalu bagus. Ini 21,5%. Ya ini saya pernah selalu selalu bilang ya properti sih kayaknya masih belum berani dulu. Kelihatan kalau dia punya marketing salesnya itu nggak terlalu bagus. Turunnya sampai 22%, 21,7%. Launchingnya banyak gitu ya. Cuman somehow kayak mereka kan banyak juga segmentasinya itu yang sebenarnya itu kayak di bawah 5 miliar, di bawah 2 miliar. Jadi salah satu yang sebenarnya si Ciputra tuh kuatnya di situ tuh, rumah-rumah relatif murah. Nah itu yang sebenarnya harganya itu lagi nggak terlalu bagus. Jadi demand-nya nggak terlalu kuat gitu ya, harganya juga turun terus. Nah itu kena lah sebenarnya buat si Ciputra. Ciputra saya sih nanti dulu ya, kita masih hold, itu target price-nya 810 ya. Elsip ini oke-oke aja gitu ya. Ini nggak ada yang kayak nggak ada yang surprise ya laporan keuangan kayaknya growth-nya nggak kemana-mana. Satu yang sebenarnya kita positifnya adalah harganya CPO-nya kan bagus ya. Ini kan naiknya sampai 19%. Cuman karena yang saya pernah bilang bahwa karena tipikal LSIP ini kan dia umurnya rata-rata tua kan. Dia kan umurnya tuh rata-rata tuh udah lebih dari 20 tahun. Makanya mereka punya produksinya nggak terlalu bagus, 3,2%. Nah, jadi itu sih sebenarnya yang saya agak kurang nyaman ya sama si LSIP. So, LSIP kita hold ya, target price-nya 1.600. Em, mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau earnings ini yang minggu lalu. Nah, saya pengen bahas langsung ke eh, rekomendasi bulanan ya. Cuman jangan ditelan mentah-mentah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kita udah baca sih Bapak Ibu nanti bisa coba cek aja. Cuma sektor yang sebenarnya kita masih favor tuh ada komoditi. Ini di awal-awal ya. Kita tuh selalu bikin ini adalah di awal bulan. Jadi kita biasanya kalau kenapa saya nggak bisa waktu itu kasih ke Bapak Ibu di Hungry Stock dulu karena ya kita priority-nya tetap ke klien dipanen. Kita blast di situ. Nah, itu kita bikinnya tuh di berarti awal-awal bulan tuh di 1 April ya. 1 April, 1 Mei. Nah, jadi ada 3 sektor yang saya sebenarnya favor, komoditi, energi, sama poultry. Ya, kalau komoditi ini sebenarnya itu buat hedging inflasi ya. Inflasi masih bakal tinggi, saya lihat komoditi ini harusnya bagus. Karena beberapa juga pada dipangkasin kan RKB bikin harga naik. Cuman yang RKB-nya kena cut, ya nggak bagus juga gitu ya. Karena produksinya hilang semua. Bukan hilang semua, pasti produksinya turun. Bisnis energi saya juga masih suka gitu ya. Karena kayaknya saya punya belief bahwa harga minyak ini masih bakal tinggi. Inventory minyaknya pun di beberapa negara tuh udah lumayan turun. Nah, sama suka yang bisnisnya kayak poultry yang kuat gitu ya. Strukturalnya kuat gitu ya. Saya suka harganya bagus, bisnisnya jalan, earningsnya masih muncul, banyak yang lari ke downstream. Jadi saya ini. Nah, cuman yang saya nggak mau pegang dulu tuh adalah Konglo. Konglo-konglo yang free float-nya tuh 15-20%. Nah, itu tipis-tipis tuh takutnya banyak jebakan-jebakan gitu ya. Ternyata dia free float, cuman nggak free float gitu. Ternyata dia dibilang itu em, misalnya bobotnya itu dia cuman kayak 1%, cuman ternyata grupnya sendiri. Nah, jadi konglo-konglo saya masih agak hati-hati, apalagi kita ngomongin kan lagi ada nyesuaiin free float kan, regulasinya sampai tahun depan. Nah, properti saya juga nggak sentuh dulu ya. Data tadi nggak terlalu bagus ya, data nggak terlalu bagus. Kelihatan beberapa bank pun NPL-nya lagi lumayan tinggi di bisnis properti ini. Tiga, saya otomotif juga nggak berani sentuh karena beberapa nilai tukar itu biasanya akan dampak ke komponen otomotif. Suku bunganya juga lagi naik terus, saya masih nggak berani retail ya. Jadi retail tuh biasanya kalau kayak tipikalnya yang kayak cuman harus dicermatin ya. Ada beberapa retail tuh yang kayak modelnya S Hardware, Era Jaya, Alfamart misalnya biasanya tuh dampak rupiah secara historis akan berdampak ke perlambatan pertumbuhan toko. Cuman kalau yang kayak Kis yang Mapi yang growth-nya bagus gitu ya, pertumbuhan toko yang samanya bagus, berarti nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya berarti artinya ini cost-nya dinaikin kan bisnis bisnis retail ini kan cost plus kan harganya dinaikin,
volumenya drop apa enggak. Kalau volumenya masih ada, berarti artinya mereka punya brand awareness, brand preference-nya tuh masih kuat. So kita lihat tekanan tuh masih tinggi, kita udah bilang di awal-awal gitu. Kita tekanan masih tinggi. Coba cermatin dari sisi pergerakan nilai tukar. eh Kemarin kalau Bapak Ibu coba cermatin rekomendasi kita, kita sangat sejujur mungkin gitu ya. Saya akan sejujur mungkin saya mention ini di awal bulan. Kemarin porto kita positif ya, 5,7% month on month, padahal ISG-nya negatif ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari awal tahun pun growth kita bagus, ISG-nya padahal minus 19,5%. So buat Mei kita bisa ngelihat yang positif ada Medco, Timah, Aman, Raja, DSNG, BRI sama Java. Ini yang ini ya Bapak Ibu kalau misalnya nasabah panen tahu ya kita udah distribusi ini di tanggal 1 Mei kemarin. Cuman ini ya short term nih timah nih hati-hati dulu. Ini karena kita mentionnya di awal. Cuman company-nya bagus sebenarnya. Company-nya kuat, laporan keuangan juga bagus. Kalau kita lihat juga ke depannya nih industri timah tuh udah banyak yang diberesin masalah illegal mining. Production per month dia tuh yang dulunya cuma 2.000 sekarang udah 3.000 gitu. Jadi banyak saya sebenarnya suka sama company-nya si Timah. Cuman itu ya sektornya tuh lagi kena hantam tadi kalau kita lihat apalagi nih Timah nih kalau harganya di atas 50.000 royaltinya naik 2 kali lipat. Waduh, ini ya kalau Bapak Ibu nggak nyaman kayaknya jangan dulu ya. Aman juga saya lihat company-nya bagus ya. Company-nya kuat, udah beresin mereka punya cycle capex-nya, elangnya udah beres, tinggal keruk-keruk-keruk doang. Cuman itu ya karena kemarin tadi juga bisnis tembaga itu kena, jadinya itu jadi sentimen negatif ya. Cuman other than that Raja oke, DSNG buat exposure ke CPO saya lebih divers sih. Karena BRI juga saya masih suka laporan keuangannya juga bagus sama Java sih. Ini rekomendasi kita ya. Nah, ini yang kemarin, ini yang April gitu ya. Kita rekomendasi BTN. Kemarin kalau Bapak Ibu ikutin itu return bulanannya bagus 8%. El Nusa juga growth-nya masih bagus 8%, BRMS juga masih oke, Java juga masih oke. Cuman kita lumayan kena di Medco ya. Walaupun Medco tuh sebenarnya kalau kita ngikutin cycle-nya tuh dia sempat tuh ke level-level 2000-an gitu ya. Walaupun nanti closing price-nya itu turun ya. Ini saya ambilnya sesimpel sebenarnya kayak harga closing di 31 April dibandingin sama harga sorry harga closing di 31 Maret sama 31 April gitu aja. Jadi saya nggak ngelihat kayak drawdown, kayak technical kan banyak yang ngelihatnya, oh sempat ke sini misalnya, itu adalah returnnya mereka. Saya benar-benar ngelihat dari ini aja. Pure dari closing 31 Maret sama 31 April. Sama Bumi secara closingnya bagus, kemarin 11,1% sama Merdeka ya. Padahal ISG-nya kemarin negatif ya. Ini porto bulanan kita Januari bagus, Februari juga bagus. Kita Maret lumayan kena dalam, cuman masih lebih bagus dibanding ISG-nya. April juga positif ya. Hopefully buat yang Mei juga angkanya bagus. Ini Bapak Ibu bisa coba liatin, Medco saya masih suka sebenarnya. Growth atasnya ada gitu ya. Dia baru akuisisi tadi yang cenderamas, dia baru naikin yang blok koridor, itu harusnya di revenue bakal muncul bagus. Timah laporan keuangannya bagus sebenarnya ya, cuman tadi ya kena hantam masalah royalti. Aman, aman. Ini udah semua smelternya tuh udah lumayan rampung. Laporan keuangannya juga bagus. Kemarin tembaga juga permintaannya bagus ya di global. Permintaannya bagus. Potensinya adalah ini barang tuh bakal shortage ya. Ini barang tembaga tuh susah nyarinya gitu. Makanya harganya nih ada tren tuh bakal naik terus. Raja tuh saya suka bisnis gas tuh domestik tuh lumayan lumayan bagus ya. Kenapa nggak Piges Pak? Karena Piges tuh masih ada exposure di upstreamnya sama masalah Gunvornya sebenarnya. DSNG saya ngeliat demand-nya lumayan bagus, volume dari Indo ekspor lumayan jalan semua positif. BRI laporan keuangannya relatively oke, kredit bermasalahnya udah mulai membaik, fundingnya juga. Saya pernah bahas ya, fundingnya BRI itu dia kemarin baru ada launching, aduh saya lupa deh namanya apa. Cuman kelihatan tuh mereka punya cari fundingnya tuh kuat gitu, bagus. Itu oke sih menurut saya. Sama Java ya, Java ini saya suka company-nya. Karena ya bayangin ya company dengan growth yang menurut kita masih oke, valuasinya masih 7 kali price earning sih. Jadi masih oke. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja buat hari ini kita langsung ke Q&A ya. Benar ya Bapak Ibu ya.
Oke, sorry. Dari Pak Rianto, Pak, buat penghitungan pendekatan, apakah kenaikan misalnya royalti naiknya 3%, apakah net profit margin akan berkurang 3%? Sebenarnya gini sih Pak, cara cara ininya tuh biasanya tuh kita ngitung paling cepatnya ya, Pak Bu Rianto atau Pak Rianto. Jadi kalau misalnya tadi simple analoginya, kalau seandainya dia punya revenue misalnya 1.000 gitu ya, kita ngomongin misalnya bisnis tambang-tambang ini marginnya asumsilah kita konservatif misalnya 10%. Berarti kan earnings per share-nya kan adalah 100 ya. Nah, kalau seandainya tadi tuh misalnya royalti gitu ya, royaltinya dinaikin dari yang sebelumnya 10% jadi misalnya 13%. Ada dampak 3%, berarti kan 3% dikali 1.000 berarti kan 30. Nah, itu possibility margin berkurang 3% tuh berarti harusnya ada sih, Pak. Kalau ngitung-ngitungnya tuh sesimpel kayak gitu ya. Cuma nanti ya, nanti saya coba di minggu depan kita akan bikin sensitivity analysis ya. Jadi dampak kenaikan royalti itu ke profit margin akan seperti apa. Karena range-nya beda-beda nih Pak. Jadi ada yang range-nya 2%, ada yang hitungannya sampai 10%. Jadi itu ya. Itu sih Parianto ya. Nanti detailsnya menyusul ya. Buat net profit margin akan berkurang 3%, ya harusnya sih berkurang sih Pak. Karena dia hitungnya kan dari revenue kan. Dia hitungnya itu dari revenue. Paniko emiten yang kena dampak dari rencana pemerintah ganti LPG ke CNG apa aja ya? Wah, ini saya belum coba liatin lagi nih Pak Rangga. Saya get back ya Pak buat yang ini ya. Saya nanti coba discuss sama analis komoditi saya ya. Ya Pak Ridwan, MAPI ada tender offer di 1550 ya Pak. Timelinenya saya lupa deh. Itu timelinenya tuh di kapan ya? Em, iya itu yang si Pasifik baru kan. Iya itu ininya tuh di 1550. Nanti timelinenya sesuai sama POJK yang 9 tahun 2018 ya. Ya paling itu Paniko soal BUMN bila terjadi apa opsi yang dilakukan oleh MUFG. Karena hanya ini naik banyak walaupun hasil Q1-nya sangat bagus bertolak belakang dengan ISG hari ini. Kalau BUMN ya, BUMN sih sebenarnya kalau MUFG yang nanti bakal masuk, ini nggak tahu nih. Berarti skemanya apa seperti apa? Apakah merger? Kita bakal lihat entity yang tinggalnya siapa gitu. Kalau misalnya Bank Danamon yang misalnya kayak tinggal, berarti dia jadi listed company. Cuman kalau misalnya MUFG yang jadi surviving entity, berarti artinya si BUMN itu bakal bakal delisted gitu ya, jadi private company sebenarnya Pak. Nah, itu yang sebenarnya kita masih belum tahu itu detailnya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya nanti seandainya jalan pun ya pasti nanti ada MTO-nya juga, ada tender offer-nya juga. Ah, Pak Luki, malam Pak Niko kenapa masih overweight ke poultry ya? Padahal HMBG sudah dipangkas dari 6 hari ke 4 hari. Sebenarnya gini sih Pak, kalau terlepas dari si MBG-nya dipangkas, cuman kan ya asumsi ya, anggarannya kan pasti agak ada penurunan ya. Cuman dari base case skenario kita itu em, tetap akan secara struktural akan dampak sebenarnya buat ke bisnis atau struktural demand misalnya buat ke bisnis poultry karena asumsi MBG yang 330 triliun itu pun itu udah seperempat. Walaupun pasti ada dampak ya, pasti ada dampak. Cuman kalau kita ngeliat itu dengan adanya permintaan itu harusnya bikin secara strukturalnya itu excess demand bukan oversupply sebenarnya. Jadi itu sih Pak Luki ya. Karena itu so far kalau kita lihat dari data yang sekarang itu kuartal 1, 2, 3 tuh masih masih bagus angkanya. Jadi kuartal 4 juga posisinya karena excess demand bukan oversupply. Jadi saya lihat sih sebenarnya harusnya nggak terlalu berdampak. Cuma kan emang investor ini kan worried sebenarnya awal-awal sama si pemangkasan ini ya. Apalagi khususnya sama Danantara katanya mau take over buat mereka menjadi penyedia sebenarnya. Jadi kan kemarin kelihatan data kayak contohnya kita ngomongin dari GPS atau grandparent stock itu importnya naik banyak. Dari biasa tuh 1 tahun tuh kayaknya sekitar 600 ribuan jadi 800 ribuan. Nah orang takut nih oversupply sebenarnya. Nah cuman kalau dilihat dari posisinya sekarang sebenarnya kan ayam itu dari grade parent stock sampai dia jadi broiler itu tuh butuh waktu tuh sekitar 72 minggu. Nah, jadi importnya udah mulai muncul sebenarnya kemarin, cuman nggak akan langsung berdampak sebenarnya ke tahun ini.
baru mungkin nanti akan lebih berdampaknya nanti di second half 2027 gitu. Jadi kita nggak terlalu worried gitu ya. Karena ya mungkin ada possibility oversupply gitu ya. Cuman nanti mungkin di 2027 karena si great parent stock-nya udah mulai mulai muncul, udah hatching jadi parent stock, jadi broiler gitu. Cuman di posisi yang sekarang kita ngomongin yang ini ya, kita ngomongin time frame yang 1 bulan ini ya. Saya lihat sih sebenarnya harga broiler masih bagus. Nah, kenapa juga masih ke poultry gitu ya? Karena gini sih, saya lihat tuh beberapa bisnis ini, saya appreciate beberapa hal, kayak contohnya mereka diversifikasinya jalan. Kedua adalah bisnis downstream. Kayak Java tuh kalau kita ngeliat kontribusi bisnis downstreamnya tuh naik terus tuh Pak. Bisnis downstream tuh enaknya marginnya tuh lumayan tebel gitu ya. Marginnya lumayan tebel, kasih stability juga, dan lebih integrated gitu ya. Ini ibaratnya kayak ayam nggak pakai, yaudah kita jadi nugget. Nah, jadi itu yang saya lihatnya, waduh, ini angkanya oke sebenarnya. Jadi secara struktural, growth-nya oke, revenue stability-nya ada gitu ya. Terus habis itu dari sisi valuasinya juga masih make sense, company-nya juga kuat, neracanya juga clean, dan bisnisnya tuh nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu direcokin sama bisnis-bisnis makro gitu ya, interest rate, USD dan lain-lain gitu. Jadi saya lihat kayaknya lebih apa ya, lebih lebih clean aja Pak, lebih bersih aja Pak. Oke, ya sama-sama Pak Dedi, ya Pak Hendra, siap izin Pak, nggak apa-apa. Buat komoditas timah secara struktural masih kuat Pak atau sudah overpriced? Sebenarnya sih saya masih suka sih bisnis timah ini ya, Pak Luki ya, karena kita ngelihat dari company pun, kalau saya lihat tuh awal-awalnya target price 5.000 tuh sebenarnya masih masih make sense sebenarnya Pak. Dengan hitung-hitungan EBITDA-nya dia. Karena simple bayanginnya adalah kalau kita ngomongin kayak asumsi ya buat di tahun ini ya. Kalau dulu dia production-nya 20.000, assuming misalnya kayak harganya base case-nya sama gitu ya. Berarti EBITDA dia itu masih bisa growth tuh, asumsinya sama tuh 50% berarti. Karena ini production 20.000, tahun ini ekspektasinya kalau 3.000 per bulan, ya kita sedikit konservatif 30.000 lah. Berarti masih bisa growth-nya, oh EBITDA-nya masih bisa naik 50%. Nah, kalau itu pure dari volume. Kalau kita masukin angka, misalnya si harga timahnya dimasukin ke dalam, nah harusnya tuh angkanya lebih tinggi lagi. Nah, cuman kan harga timah itu naik, cuman kan kepotong sama royalti kan. Jadi kita belum hitung-hitung sih sebenarnya, karena naiknya lumayan signifikan ya, royaltinya tuh sampai double. Nah, itu yang kita agak-agak lumayan agak hati-hati sebenarnya. Jadi nanti ya Pak Luki ya, buat detailsnya kayaknya nanti buat analis komoditi kita bahkan bikin sectoral report, akan hitung-hitung dampak dari si royalti ini nanti ke EBITDA atau ke earnings per share, dan kira-kira tuh nanti akan ada penurunan dari target harga akan berapa persen gitu. Jadi mungkin itu sih Pak. Cuman by structural saya masih suka sih industrinya. Paling itu aja ya berarti Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu buat sesinya di hari ini. Terima kasih sesinya, semoga insightful. Selalu ingat Bapak Ibu, jangan telan mentah-mentah, tetap kita melakukan research, anggap aja selalu jadi teman berantem, sharing partner. Kalau ada yang sebenarnya kayak kurang cocok gitu ya, maksudnya Bapak Ibu coba pelajarin lagi sektornya, semoga bermanfaat ya. Oke, makasih semuanya, selamat beristirahat. Makasih. Makasih semuanya, Pak Rianto, Pak Ivan, Pak Luki, Pak Tirto, Bu Heni, juga Pak Richard, makasih banyak. Semuanya saya izin live ya. Pak Iwan Kristiantono juga makasih banyak. Pak Karno Edi, makasih banyak, Pak. Oke, saya izin live ya semuanya ya. Makasih.